Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, mari kita lanjutkan pembelajaran listrik statis kaitannya dengan potensial listrik dan kapasitor. Selamat memperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Siswa sekalian, kita lanjutkan materi listrik statis selanjutnya, yaitu potensial listrik. Apakah sih potensial listrik? Potensial listrik adalah besarnya energi potensial tiap satuan muatan. Jadi energi potensial tiap satuan muatan. Dengan rincian energi potensial adalah Q1, Q2 per R dibagi Q. Sehingga ini bisa dicoret hingga mendapatkan persamaan adalah Q per R. Siswa sekalian, potensial listrik adalah besaran skalar, sehingga penjumlahan, penghitungan untuk nilai-nilai itu tidak ditentukan oleh arah vektor seperti medan listrik ataupun gaya listrik. Sehingga di sini ditentukan adalah jenis-jenis muatan. Jadi misalnya ada beberapa muatan, kemudian potensialnya bagaimana menghitung material satu titik? Misalnya ada muatan Q1, ini ada muatan Q2, ini ada muatan Q3, ini ada muatan Q4. Bagaimana menghitung potensial di sini? Karena ini bukan vektor, jadi hanya besaran skalar, maka di sini tinggal menjumlahkan saja. Nah, misalnya titik P, maka potensial di titik P itu hanyalah jumlah dari seluruh potensial, sehingga di sini dia tinggal menuliskan potensial 1 ditambah potensial 2 ditambah potensial 3 ditambah potensial 4 ya. Nah, sehingga potensial di titik P itu hanya merupakan jumlah saja. Nah, karena hanya ini besaran skalar, maka muatan negatif itu diperhitungkan, muatan negatif itu positif diperhitungkan. Kalau kemarin kan tidak diperhitungkan. Contoh misalnya ada 3 muatan, yaitu Q1 6 mikrokolom, Q2-nya negatif 2 mikrokolom, Q3-nya adalah 4 mikrokolom. 3 muatan berada pada posisi segitiga sama sisi yang panjang sisinya 4/3. Berapakah potensial misalnya di titik ini, titik P? Berapakah potensial itu? Nah, untuk mencari potensi titik P ini, kita harus mencari jarak pertama. Inilah jarak antara muatan 2 ke titik P, berarti ini adalah R2. Kemudian muatan pertama dengan titik P, inilah R1. Kemudian jarak antara muatan ketiga dengan titik P adalah R3. Nah, kita harus mencari berapa jarak R1, R2, R3. Kalau itu segitiga sama sisi, maka R1 itu sama dengan R2 sama dengan R3. Nah, bagaimana mencari panjangnya? Kita lihat segitiga sama sisi ini, yang kita lihat seperti ini. Kalau di sini 4/3, berarti di sini 2/3. Nah, berapakah tingginya ini? Kita mencari tingginya ini. Tingginya ini. Berapakah tingginya? Secara Pitagoras, tinggi dapat kita cari. Tinggi itu adalah akar dari 4/3 kuadrat dikurangi 2/3 kuadrat. Ini berarti menghasilkan 48 kurangi ini 12 dengan akar 36, sehingga 6 cm. Nah, tingginya 6 cm. Berarti R1, R2 berarti R1 sama dengan R2 sama dengan R3 itu adalah sama dengan 2/3 kali tinggi. Jika kita peroleh di sini adalah 2/3 kali 6, menghasilkan 4 cm atau 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Setelah R ketemu, kita bisa menentukan berapakah potensial titik P. Bagaimana caranya? Ya tinggal VP itu sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. V1-nya berapa? V1-nya kita dapatkan di sini adalah K
Q1 per R1 plus K Q2 per R2 plus K Q3 per R3. Kita lanjutkan. K-nya harus kita ketahui adalah kalau ini K-nya sama semua, Q-nya itu berbeda, R-nya sama semua, sehingga bisa kita tuliskan ini K per R dalam kurung Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 sama dengan K itu 9 kali 10 pangkat 9, R-nya 4 cm, berarti 4 kali 10 pangkat min 2. Q-nya berapa tadi? 6. Q1 adalah 6. 6 kali 10 pangkat min 6 ditambah Q2-nya min 2, ini 2 kali 10 pangkat min 6 ditambah 4 kali 10 pangkat min 6. Sehingga kamu bisa menentukan potensial di TP. Coba dihitung. Ini menentukan potensial di titik P. Selanjutnya, bagaimana menghitung energi jika ada sebuah muatan dipindahkan ke titik P. Jadi misal dari jauh ada muatan dipindahkan ke titik P. Kalau usaha untuk memindahkan muatan ke titik P, misalnya yang kita pindah itu misalnya muatan Q sama dengan 2 mikro kolom. Nah, berarti usaha itu adalah bisa dituliskan adalah muatan Q itu dikalikan potensial. Berarti potensial di titik P. Berarti 2 kali 10 pangkat 6 dikalikan potensial di titik P itu berapa? Sehingga kita bisa menghasilkan usahanya. Ini ketemu Joule. Nah, ini potensial di TP ini diambilkan dari ini tadi. TP diambilkan dari sini. Sini, pindahkan ke sini. Silahkan dicoba untuk memahaminya, silahkan dicoba berapa Joule usaha yang diperlukan. Siswa sekalian, selain potensial listrik yang kita pelajari, ada lagi yaitu kapasitor. Kapasitor itu apa? Kapasitor adalah alat elektronika yang berfungsi sebagai penyimpan muatan listrik. Muatan listrik itu bisa lihat C itu simbolnya seperti ini, panjangnya sama ini C. Ada juga yang simbolnya seperti ini. Ini kapasitor. Kapasitor ini biasanya ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel. Waktu di SMP sudah dipelajari bagaimana kalau rangkaian seri, bagaimana kalau rangkaian paralel. Nah, untuk di tingkat SMA, karena kompetisi dasarnya adalah menganalisis, maka kamu harus mampu menganalisis suatu rangkaian yang ada itu ketika kapasitor ini disambung seri, kemudian disambung sambung paralel, kemudian disambung dengan seri kapasitor lagi, dan disambung dengan beda potensial. Nah, berapakah nanti besarnya energi ataupun tegangan di sini, atau potensial di sini, potensial di sini, potensial di sini, potensial. Ini yang membedakan dengan di SMP. Kalau di SMP hanya menentukan berapa kapasitor penggantinya saja. Mari kita contohkan, kita jabarkan suatu kasus mengenai kapasitor ini. Kalau manfaat kapasitor baca sendiri ya, siswa sekalian, bisa kamu lihat di buku-buku di internet apa fungsi kapasitor, rangkaiannya bagaimana, rumus kapasitor itu apa, kamu baca sendiri, semua ada lengkap, itu kamu pahami. Tapi yang paling pokok kita ambil poinnya yang paling sulit ketika di SMA. Suatu kasus misalnya seperti ini. Kasus seperti ini, ada 5 kapasitor. Ada 5 kapasitor yang harus kamu tentukan berapa kapasitor pengganti. Langkah pertama untuk menyelesaikan kasus ini yang biasanya adalah pertama tentukanlah dulu C gabungannya. Urutannya bagaimana? Pertama, ikuti saja. Yang pertama, melihat rangkaian ini kita selesaikan dulu adalah C1 dan C2. C1, C2 di seri. Sehingga kita mendapatkan seper C12 sama dengan seper 4
ditambah 1/4. Diteruskan maka kita mendapatkan C12 itu adalah ini adalah 2/4 dibalik berarti 2. Dicoba nanti kenapa mendapatkan 2 mikrofarad. Setelah C12 ketemu, maka dilanjutkan dengan C12 dengan C3 di paralel. Maka kita mendapatkan C123, yaitu di kapasitor di paralel ditambahkan, berarti 2 ditambah 4, berarti ini 6 mikrofarad. Selanjutnya C123, jadi ini sudah digabung jadi 1, maka dengan C5, maka berikutnya adalah C5, 1, 2, 3, dan 4 di seri. Nah, setelah gabungan ini dengan ini digabung secara seri, maka namanya sudah selesai. Berarti adalah gabungan total. Berarti dinamai dengan C ekuivalen juga. Maka ini saya katakan C1, 2, 3, 4, 5 sama dengan 1/C5 ditambah 1/C1, 2, 3 ditambah 1/C4. Menghasilkan data nilai 1/C5 tadi adalah 3. Ditambah ini 1/6 ditambah ini 1/2, sehingga akan menghasilkan data nanti adalah 6/6. Ingat matematika zaman dulu. Sehingga C1, 2, 3, 4, 5 adalah dibalik tetap 1 mikrofarad. Sering dinamai ini adalah C gabungan, C ekuivalen. Ini langkah pertama mencari C. Pentingnya untuk melakukan 1, 2, 3, 4. Nah, setelah kita mendapatkan 1, kita bisa mencari besaran-besaran tegangan yang lain atau beda potensial atau potensial yang lain. Langkah berikutnya, misalnya bagaimana mencari muatan yang mengalir di sini. Maka kita mencari Q gabungan. Q gabungan itu adalah C gabungan kali V total atau V gabungan 10 volt ini. Sehingga C gabungannya berapa tadi? 1 mikro, berarti 1 kali 10 min 6. V-nya adalah 10 volt, berarti 10 kali 10 min 6 coulomb. Ini mendapatkan Q, berarti ini adalah Q gabungan. Nah, perhatikan selanjutnya. Langkah selanjutnya harus Anda urutnya adalah kita lanjutkan dengan konsep yang ada. Setelah Q gabungan selesai, kita tahu bahwa Q yang mengalir di rangkaian sistem ini, itu adalah Q total. Maka kalau melihat rangkaiannya itu, maka Q gabungan itu sama dengan Q5 sama dengan Q1, 2, 3 sama dengan Q4. Kenapa ini sama? Karena ini dengan rangkaian ini adalah seri, sehingga ini sama dengan 10 kali 10 min 6 coulomb. Nah, kalau Q gabungan selesai, maka kita bisa mencari apa saja. Bisa mencari berapakah V5. Berapakah V5? V5 berarti Q5 per C5. Kamu cari bisa ketemu. Kemudian kita bisa juga mencari V4. V4 berarti sama dengan Q4 dibagi C4. Kita mendapatkan nilai Q volt. Nah, kemudian bagaimana mencari V1 dan 2 dan 3? Ini agak cukup sulit. Kita harus mencari dulu nilai dari V antara kita cari dulu V1, 2, 3. V1, 2, 3 berarti Q1, 2, 3 per C1, 2, 3. Q1, 2, 3 adalah 10 kali 10 pangkat min 6. C1, 2, 3 kembali ke persamaan tadi. Berapakah C1, 2, 3? Lihat kemarin yang di depan, yaitu 6 mikrofarad. Berarti 6 kali 10 pangkat min 6. Ini bisa coret sehingga mendapatkan 10/6 atau 5/3 volt. Nah, C12
itu akan V123 karena rangkaiannya dengan ini, rangkaian ini dengan ini adalah paralel, maka V123 itu sama dengan V12 sama dengan V3, berarti 5/3 volt. Nah, selanjutnya kita bisa mencari berapakah V3 sudah ketemu, maka kita bisa mencari Q3 juga bisa dicari. Q3-nya maka C3 kali V3. C3 berapa tadi? C3 kita lihat kan adalah 4 kali 10 pangkat min 6. Kemudian V123 5/3 hingga mendapatkan 20/3 kali 10 pangkat min 6, itu Q3. Nah, bagaimana mencari Q12? V1 Q12. Nah, ya, sekarang kita mencari V12. Sehingga kita bisa mencari Q12 berarti C12 kali V12. C12 tadi hasilnya adalah 2 kali 10 min 6, V adalah 4/3, sehingga 8/3 kali 10 pangkat min 6. Kita tahu Q1 dan Q2, C1 adalah seri, sehingga Q12 sama dengan V1, sama dengan Q12 sama dengan Q1 sama dengan Q2, yaitu 8/3 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Sekarang udah lengkap semua, Q1, Q2 ada semua, maka kita bisa mencari besaran-besaran yang dimintai dalam sistem. Jadi ini bisa diminta satu. Kalau kita kembali ke sini, sistem di sini tadi depan, nih bisa mencari di sini. Kalau ini sudah ada, Q sudah ada, C1, C2 sudah ada, V ini sudah ada, kita bisa mencari nilai-nilai yang ada. Biasanya ditanyakan berapakah energi yang tersimpan pada, misalnya berapa energi pada Q5. Kalau kita mencari ada Q5, rumus energi biasanya W sama dengan setengah CV kuadrat. Atau bisa juga diganti ini menjadi setengah, ini menjadi C, kemudian ini Q per C kuadrat, sehingga bisa menjadi setengah Q kuadrat per C. Sudah lengkap ini. Nah, sekarang mau mencari berapa? Mencari W berapa? W1, ya sudah, kita pakai setengah C1 kalikan V1 kuadrat, selesai. Berapakah mencari W2? Setengah C2 V2-nya ini V2 kuadrat atau setengah Q2 kuadrat per C2, ketemu W2. Kita juga bisa mencari W3, W4, W5 dan seterusnya. Siswa sekalian, dengan memahami rangkaian ini dari seri dan paralel, pertama langkahnya itu kita bisa memahami dari menganalisis beberapa rangkaian ini untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Kuncinya adalah kamu bisa menjabarkan, ikuti, tentukan C gabungan, kemudian kamu jabarkan satu persatu sehingga sesuai urutan tadi. Sekali lagi, itu kaitannya dengan kapasitor, nanti berlatihlah untuk menyelesaikan rangkaian-rangkaian yang ada ini. Rangkaian yang ada ini, tentukan C1, C2, berikutnya akan mendapatkan nilai. Kurang lebih kalau masih kurang jelas, silahkan nanti menghubungi melalui WA dan lain kita menyelesaikan persamaan sini. Siswa sekalian, pertemuan kali ini sudah cukup lengkap untuk menjelaskannya. Siswa sekalian, demikian penjelasan singkat mengenai rangkaian kapasitor dan potensi listrik. Apabila masih belum jelas, hubungi ya dan kita selesaikan. Saya yakin Anda pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.